IM gabungan dari GIS Audio dan juga namanya Binary Acoustic. Hah, kenalin, ini dia, Chopin. So, penasaran? Langsung aja kita bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan di depan gua ini sudah ada namanya IM dari gabungan antara YouTuber namanya GIS Audio. Kalau lo belum tahu GIS Audio itu siapa, lo bisa cari aja di YouTube. Dan juga namanya dari suatu brand audio namanya adalah Binary Acoustic. Nah, lo bisa lihat ya. Binary Acoustic ini tuh sebenarnya bukan brand yang baru banget yang cuma ngirilis satu IM. Enggak, dia sudah ngirilis beberapa IM. Nah, ini tuh lagi kerjasama dengan salah satu YouTuber yang dimana namanya adalah si GIS Audio dan menciptakan namanya adalah si Chopin. Nah, lo kalau tahu ya kan, GIS Audio itu tuh adalah salah satu reviewer audio sama kayak Sri Nekel, HBB, Johan Os, anjay. Amin ya, amin ya. Itu besar kan, lumayan amin. Nah, untuk IM-nya ini itu namanya adalah Chopin, di mana dia sini tuh dia menggunakan namanya single dynamic driver dan juga 3 balance amateur ya, dia hybrid. Nah, tanpa basa-basi mendingan kita langsung aja ngebahas mengenai si Chopin-nya ini. Let's go. Wush. Oke guys, nah ini adalah namanya si Chopin dan ya. Sebelumnya, informasi ini bahan tuh gue dapat pinjaman dari Om Sebastian Nesoniti. Thanks banget Om. Dan kali ini gue bakal ngebahas ini IM dari packagingnya terlebih dahulu ya. Untuk tampilan depan, nah lo bisa di sini. Untuk tampilan depan ini tuh rada cukup lucu ya, dimana dia ini hanya tulisan Chopin dan juga kayak gambar-gambar kayak apa sih, kalau lo dengerin lagu ada gambarnya gitu kan, kayak gini ya, kayak apa sih namanya? Gue lupa namanya tuh. Ya intinya lo tau lah, ya kan. Dan juga di sini ada tulisan GIS Audio dan juga Binary Acoustics. Ya, ini cukup unik banget karena bentuknya ini kotak seperti ini, nggak kayak IM-nya membrane yang lain. Yang dimana tuh kalau ngebukanya itu unik banget ya. Ini bukanya gini doang cuy nanti. Untuk bagian kanan kiri nggak ada apa-apa, dan di bagian belakangnya ini ada mengenai spesifikasi dari si IM-nya. Sebentar, aku deketin terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, lo bisa lihat di sini tuh dia memakai namanya 8 mm diaphragm dynamic driver dan juga 3BA balance amateur hybrid system. Dan untuk kabelnya di sini dia memakai namanya silver plated oxygen free copper coaxial structure, dan juga untuk namanya impedansinya dia hanya 12 ohm dengan sensitivity 112 decibel. Dan di sini gua itu mendapat yang 44 mm ya. Lo bisa lihat di sini ini, nah ada yang 44 mm, di sini gua dapat 44-nya. Dan juga di bagian sininya tuh ada gambar frekuensi responsnya ya. Nah, sini bisa lihat. Ini adalah gambar dari frekuensi responsnya, dan ya daripada bingung yang kita langsung aja ngebahas. Nah, itu unik banget bukannya, ini tuh bukan gitu ya, tapi bukannya itu dari sini cuy. Nah, ini gua buka dari atas sih. Nah, ini adalah ininya sendiri isiannya. Ini rada susah ya ngatanya. Nah, oke. Nah, ini adalah isiannya, dimana ini adalah case dan juga IM dan juga kabelnya, dan ini adalah macam-macam aksesoris dan juga buku-buku panduan dan juga namanya ya buku-buku panduan gitu-gitulah. Dan di sini tuh isiannya hanya ear tips ya, ear tips biasa, dan juga namanya pembersih untuk IM-nya sendiri, dan juga untuk ya ini pembersih IM, dan juga namanya kabelnya doang ya. Tapi di sini udah gue pakai semua, dan ya di sini itu standar banget sumpah untuk bagian packaging seperti ini doang bro. Dan juga untuk bagian case-nya tulisan GIS Audio X Binary Acoustic dengan ini tempelan stiker gitu. Ini ngeting gua sama apa ya, kayak bahan case 64 audio yang dulu, atau ya lo bisa cari-cari di e-commerce gitu bahan-bahannya kayak gini. Dan di sini ada kayak bahan busanya gitu untuk pelindungnya, dan juga ini adalah IM-nya sendiri dan juga kabelnya. Di sini tuh dia ngasih kayak pouch mini untuk IM-nya. Ya, ini ngebuat IM-nya tuh kayak aman gitu lah ya. Ya, ini ngeting gue sama suatu brand yang pernah gue review. Kalau lo penasaran, lo bisa lihat aja video-video gue yang sebelum-sebelumnya ya lah ya. Yang dimana tuh brand lain tuh kadang-kadang tuh nggak mikirin untuk membuat namanya penutup seperti ini, bro. Kayak langkah yang cukup unik dan cukup menarik dari si GIS Audio dan juga Binary Acoustic. Ya, biasanya mereka kalau brand audio lain tuh kayak masukin casing ya udah gitu doang ya. Ini tuh mereka mikirin sampai pouch mini untuk si IM-nya masing-masing. Oke.
Nah, untuk bagian dia punya packaging ini standar banget seperti ini doang, tidak ada yang wah ataupun ini banget lah ya. Ya standar aja, tapi yang gue suka adalah di bagian dia punya kalau biasanya itu kan kalau kotak terus kita kayak unboxing HP lah ya. Ini enggak, dia kalau menutup ya seperti ini doang dan juga ya narik gitu doang. Tapi yang bikin gue nggak suka jadinya lo harus pakai karet kalau semisal lo pengen ini bawa kemana-mana ya. Jadi karena dia ini tuh nggak tipikal yang langsung nyantel gitu bro, jadinya kayak lu kalau mau butuh tuh ya harus di namanya di ini di apa sih dipakai karet lah biar dia nanti nyantel, karena nih ya kayak gitu dong tuh buka-buka ngeri ya. Oke, untuk bagian packaging di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7,5 dari 10 karena standar banget, tapi yang gue cukup suka adalah di bagian dia punya dikasih pouch mini seperti ini. Dan lanjut ke bagian desain dan build quality, let's go. Oke guys, di sini gue bakal singkir terlebih dahulu beberapa dan ya, oke seperti ini. Dan ini dia IM-nya sendiri, ulala. Untuk IM-nya sendiri di sini tuh dia menggunakan desain namanya seingat gue water drop ya, jadi bentuknya kayak tetesan air gitu, lo bisa lihat. Dan untuk namanya dia punya bahan, ini tuh dibuat pemakaian namanya 3D printed resin dengan faceplate metal yang menurut gua cakep banget ya, dimana untuk housingnya ini tuh dia di coating dengan doff, jadi pas dipegang tuh enak banget sumpah, gue paling suka kalau yang doff gini. Dan di atas ini tuh hanya ada tulisan GIS Audio binary akustik seperti ini. Tapi yang gue suka adalah dia punya metal ini tuh nggak kotor bro, sumpah. Ini gue tempelin di sidik jari gue begini gini, ini gue nggak ngelihat ada dia kotor ataupun ngejeplakin sidik jari gue, jadinya kayak ya lo gimana ya, lo kayak sebenarnya sih nggak terlalu butuh-butuh ininya cuy, karena ya udah ini tuh hostingnya tuh bener-bener kayak aman dari namanya kayak debu apa segala macam sidik jari, ini kayak nggak nempel gitu loh. Ini gue cukup suka dengan namanya dia punya build quality seperti ini, dan untuk desainnya ya seperti yang gue bilang dia water drop, dan untuk nozzle-nya juga dia resin juga seperti ini, dan ini tuh rada cukup panjang ya untuk bagian dia punya nozzle seperti ini. Dan ini adalah bagian filternya kalau lo bisa lihat, oke. Seperti itu saja. Dan di sini dia memakai konektor 0,78 mm di sini, dan untuk bagian dia punya jack 44 mm dengan tulisan binary acoustic X GIS Audio. Ini mungkin rada kurang kelihatan lah ya. Ya, ini rada reflektor gitu. Ini harusnya GIS Audio X binary seperti itu. Dan ini seperti yang sudah bilang untuk bahan kabelnya dia silver ya, bilangnya silver plated lah ya. Seperti itu. Dan untuk dia punya kabel ini bukan tipikal yang ada mic-nya, dan ya seperti itu saja. Untuk bagian desain dan build quality di sini tuh yang gue bilang dia memakai namanya single DD dan 3BA. Dia ini sebenarnya nggak bongsor-bongsor banget ya, gue cukup suka. Tapi yang gue kurang suka adalah dia punya bagian kanal ininya tuh, bukan kanal ya, kayak bagian yang buat kupingnya itu tuh rada panjang bro nih. Ini rada panjang yang dimana ini nanti bakal ngekhawatirin untuk namanya pas di bagian fitting, nanti bakal gue jelasin di bagian fitting lah ya. Oke, tapi untuk ukuran bagian dia punya kelebaran di sini tuh sangat-sangat tidak besar, standar kalau menurut gua. Dan untuk bagian dia punya desain dan build quality di sini bisa gua kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut, gua bakal bahas mengenai fitting. Let's go. Oke guys, di sini gua bakal kasih lihat ini mungkin biar gua nggak terlalu ngezoom banget ya. Nah, oke. Di sini bakal gua kasih lihat untuk kuping gua ya seperti ini, standar. Yoi, kuping gua bener-bener ini gua jaga bersih, jadinya pas kalau di video ini tuh gak kotor lah ya, anjay. Oke, di sini gua kasih lihat saat gua pakai namanya si copinnya ini. Nah, ini pas pakai copinnya, dia sebenarnya nggak besar bro, nggak apa sih, nggak ngedorong gue punya tulang telinga. Tapi yang gue kurang suka sebenarnya adalah dia punya fitting di bagian ini nih, di bagian namanya dia punya ujung lah ya. Karena pas gue pakai ini tuh kayak bagian nozzle itu rada panjang, dimana kalau buat masukin itu rada harus ke dalaman dan kayak bener-bener harus ngefit banget ya. Jadi gue rada kurang nyaman karena dia pas masuk itu rada inilah ya. Ini siapa yang buset dah berisik amat, malam-malam masih ada yang ngebangun rumah, gokil juga. Oke. Gua sendiri sih jujur gua rada kurang nyaman dengan nozzle yang seperti ini karena lebih ke arah yang manjang gitu, jadi kayak maksain untuk kuping kayak dibor gitulah. Jadi gua nggak bisa pakai lama-lama, gua 30 menit udah nggak bisa sebenarnya ya. Ini bisa gua kasih skor nilai ya 6 dari 10 lah ya. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai sound quality. Let's go.
Nah guys, di sini kan untuk dia punya jack kan 44 mm ya, dimana gua itu memakai namanya DAC gua, jack Kelly yang 44 mm, dan ya ini tuh sebenarnya nggak berat-berat banget kok untuk di direct. Gua hanya dari pakai namanya LG V60 dengan namanya si jack Kelly 44 mm nya, gue lupa namanya tipenya apa. Dan seperti biasa gua cuma menggunakan 5 genre lagu, yaitu adalah pop, metal, dangdut, EDM, dan juga vokalan. Overall, untuk namanya tonal dari si Chopin, ya dari si Chopin ini, menurut gue pribadi adalah Warm Yusef ya. Low yang dihasilkan menurut gue pribadi di sini dia tuh rada besar, bumi ya, dan pancinya itu berasa, tapi bukan tipikal low yang deep dan kesannya sedikit rada smooth. Texturing dari dynamic drivernya bagus, rumblingnya juga cukup oke, walaupun memang mungkin sedikit bisa lebih dimaksimalkan. Ya, ini mungkin ada sedikit lebih ditambah low-nya, tapi dia punya teksturnya itu mungkin bisa lebih agak rapi, lebih enak lagi lah. Tapi overall untuk namanya bagian low-nya ini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan lanjut untuk bagian mid. Nah, ini midnya itu rada tipis ya bro ya. Sebenarnya buat lagu yang vokalan ini enak-enak aja. Tapi ya rada tipis bro. Jadi kalau lagu atau genre lagu yang vokalnya sudah tipis, kalau lo pakai yang ini mungkin rada tipis lah ya bro. Jadi tipis lagi lah gitu. Vokal male juga kurang dalam, jadi kayak kurang deep kayak menurut gua. Dan untuk vokalan cewek ya ini jadi kayak sebenarnya sih dia kayak sweet last, tapi rada tipis bro. Jadi kayak suara kayak misalnya lo dengerin lagu Adele atau lagu yang cewek tapi rada dalam lah ya, itu rada kurang masuk kalau menurut gua. Tapi ya is oke lah. Untuk mid di sini bisa gua kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut kita ke bagian high. High di sini sebenarnya tuh dia extend ya, panjang dan sedikit rada sparkling, tapi kurang greget aja, kurang nama kesentuhan. Ya, kurang sentuhan high dikit lagi lah. Dan sentuhan namanya dia punya emosional lah di bagian high-nya ini. Jadi kayak rada nanggung aja, dia nggak wow banget tapi rada nanggung. Jadi kayak kesannya kayak rada ketahan atau rada kurang lepas aja. Untuk high di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7,5 per 10. Dan informasi aja, gue hanya memakai namanya elektrik bawaannya, nggak gue pakai apa-apa lagi. Dan jacknya ini ya jack bawaan, gue nggak ganti-ganti kabel segala macam. Jadinya ini overall hanya pakai bawaan dari namanya si Chopinnya ini. Untuk teknikal di sini tuh gue bisa bilang ya karena cukup bagus, layering dan separasi juga cukup oke, price to performance sekali. Tapi ya walaupun ya di sini yang kurang suka adalah di bagian stagingnya sedikit rada kurang lega. Dia lega ya, kayak stagingnya dia agak luas, tapi rada sedikit rada kurang dikit lah. Jadinya ya untuk bagian teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan ya, so bagaimana kalau menurut lo untuk si Chopin ini dan harga Chopin ini itu tuh dihargai dengan harga 3.149.000. Ya, dia gimana? Kalau menurut tuh, kalau menurut gue dengan harga 3,1 juta apakah worth it? Ya ini worth it. Tapi ingat ya, di luar namanya dia punya fitting, yang dimana fittingnya gue rada cukup kurang nyaman, tapi ya sisanya gue cukup oke lah ya. Ya seperti itu. Dan so thank you banget untuk Om Sebastian dan Sok Titi yang sudah kasih tip gue si Chopin ini. Gue sebenarnya suka banget ya. Gue sebenarnya suka, tapi rada kurang pas di bagian fittingnya sebenarnya. Mungkin kalau di fittingnya dibenerin dengan suara yang dihasilkan seperti ini, gua bisa impress lah ya, gua bisa keracunan. Ini sebenarnya udah keracunan sebenarnya. Oke, seperti itu saja. So, bagi lo jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dan bye bye.